lagi dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang diadakan lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Wah, sudah ada yang bergabung. Halo Ibu Ana, Pak Harfizal, wah ada Lindana Messi, Mesartika. Wah, banyak sekali yang sudah mulai bergabung. Terima kasih Mbak semuanya. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama sosok yang luar biasa sekali yang nanti banyak bercerita tentang kita, tentang bagaimana sih caranya untuk senantiasa sehat tapi juga tetap fashionable lewat goes nih Mbak. Temanya hari ini adalah fashionable right. Wow. Sore ini saya akan ditemani dengan Ibu Julita Mada Siragi. Beliau adalah CEO dan co-founder dari Rudy Project. Nah, keren banget kan? Saya bacakan sedikit experience-nya. Beliau adalah founder dari PT Promatra Nusantara, kemudian PT Aras Protama Sejahtera, kemudian Yayasan Arayan Asalam Indonesia. Kemudian beliau juga sempat menjadi Business Development Director dari BDD di Allianz nih. Kemudian dulu beliau sempat jadi flight attendant dari Singapore Airlines dan Kuwait Airlines. Wah, keren banget ya. Education certification-nya beliau adalah Diploma Marketing and Administration at Impact Singapore and Quantum Leap T. Half-Acre Trainer Certifications, Enlightened Warrior Training Camp, Mission 2 Million Certification, Millionaire Mind Intensive Training, ESQ 165 Leadership Center, Asia Works Training, Leadership Program, Advanced Course, dan Basic Training. Wow, sudah banyak pengalaman training dan edukasinya. Nah, mantan pramugari ini yang sangat menyukai kegiatan outdoor terpilih menjadi salah satu dari 11 perempuan tangguh Indonesia versi majalah Woman Obsessions. Keren banget kan Mbak semuanya? Sebuah prestasi yang ditorehkan berkat kerja keras pantang lelah selama bertahun-tahun memimpin sebuah perusahaan perlengkapan olahraga asal Italia. Aktivitasnya di bidang sosial juga sangat luar biasa nih Mbak. Melakukan banyak kegiatan CSR yang dinamakan Aras Toba yang diselenggarakan di Toba, Sumatera Utara. Aras Toba melalui Yayasan Arayan Asalam Indonesia tengah mendirikan masjid dan pusat pendidikan Al-Quran di sana. Yuk kita doakan mudah-mudahan segalanya berjalan lancar ya di sana karena luar biasa sekali nih program CSR-nya beliau. Kemudian di luar semua itu, Julita juga sangat aktif melakukan serangkaian kegiatan outdoor, salah satunya adalah bersepeda. Dalam berbagai kesempatan, ia dan kawan-kawannya terlihat begitu fashionable. Bisa dilihat ya, dicek di Instagramnya beliau, julita.saragih nih. Wah, pasti banyak banget postingannya yang terkait baju-baju seragam, baju-baju beliau pada saat bersepeda yang fashionable banget. Tuh, ya busana olahraga yang keren, dilengkapi dengan helm dan kacamata yang serasi juga enak dilihat. Pemburu tubuh yang sehat dengan berolahraga, tidak meninggalkan keinginan untuk tetap tampil fashionable saat melakukannya. Nah, gimana sih cara Ibu Julita untuk memilih busana perlengkapan olahraga sehingga tetap tampil fashionable? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan beliau. Kita simak obrolan kita sore ini bersama CEO dan co-founder Rudy Project Indonesia, Ibu Julita Mada Siragi. Wah, keren. Untuk hari ini saya juga seperti biasa nih Mbak semuanya memakai busana dari Nina Nugroho Store. Tidak lupa ya untuk selalu memperkenalkan Nina Nugroho Store di manapun saya berada. Busana kali ini adalah bentuknya tunik ya, jadi panjangnya selutut. Di sini ada modifikasi, kemudian lehernya nih keren banget kan, tuh. Kemudian juga khasnya adalah seperti ini, manset double karena ada dua warna modifikasi, keren ya. Wow, oke. Ya, jangan lupa ya Mbak, ajukan pertanyaan seputar tema karena nanti
Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami pilih 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Terima kasih bagi yang udah join. Jangan lupa ya, pertanyaan seputar temanya adalah fashionable ride bersama Ibu Julita. Kita undang ya beliaunya ya. Saya jadi ikutan semangat nih. Wow. Wah, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam Mbak Nina. Terima kasih sudah diundang di sini. Aduh, Nina yang makasih Bu karena berkenan untuk nemenin ngobrol-ngobrol santai sore hari ini nih di acara Nina Nugroho Solution lewat live Instagram. Iya, makasih Mbak. Satu kehormatan juga buat saya secara pribadi juga Rudy Project ya Mbak. Masya Allah. Ibu lagi di mana Bu? Oh iya, ini saya lagi di salah satu toko kami, ada di BSD City. Iya, tepatnya di Jalan Pahlawan 1000, dekat Resident One, dekat Plaza BSD Plaza. Oh, Bagi teman-teman yang lewat sini, mampir ya. mampir ya gitu Bu. Iya, bener. Ya Allah. Iya Bu, tadi Nina udah bacakan nih ke teman-teman bahwa udah sempat promote IG-nya Ibu juga. Coba dilihat deh IG-nya Ibu Julita. Di situ banyak banget postingan yang memperlihatkan gitu Ibu sambil ngegoes, bajunya keren-keren banget. Jadi sambil ngegoes juga sangat fashionable ya, Masya Allah. Harus Mbak. Harus itu ya Bu. penyemangat. Iya. Iya. Masya Allah, keren. Ibu, gimana kegiatannya pas pandemik ini gimana Bu? Apa masih tetap goes atau goesnya dibatasi kayak gimana gitu Bu? Bisa diceritain sedikit? Iya, sebelumnya saya mau ucapin ini ya, selamat sore buat teman-teman followersnya Nina Nugroho Store. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya Mbak ya. Iya, tentulah Mbak Nina, untuk goes itu saya tetap melakukan karena itu salah satu yang membuat saya ya menjaga kesehatan, tetap fit dan juga at the same time tetap berpromosi Mbak. Oh, keren. Iya gitu. Enak ya Bu kalau misalnya sesuatu dilakukan antara hobi sama yang menghasilkan pundi-pundi uang jadi satu jalur nih. Iya, jujur saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya itu ya namanya kan untuk goes itu saya memang belum berani, dan karena pertama kali Rudy Project tuh masuk ke Indonesia, kami memasarkannya di golf. Nah di golf itu saya pastilah coba-coba juga ya, belajar sama pro gitu. Cuman ada saja kendala yang akhirnya saya tidak serius di bidang olahraga golf itu gitu. Dan kemudian kami pindah fokus di olahraga menembak. Nah, alhamdulillah di market menembak, khususnya tembak reaksi. Tembak reaksi itu Mbak yang seperti di film-film itu yang lari sana lah ada target gitu. Nah, itu Rudy Project itu marketnya itu sangat besar ya di sana, mungkin sekitar 80% penembak Indonesia ini memakai Rudy Project gitu. Karena salah satu perlengkapan untuk menembak itu yang harus dipakai adalah kacamata. Gitu. Ya, dan tentu saya sebagai orang yang memang part of berbisnis di bidang olahraga itu, saya pun harus mencoba, dan saya juga udah ikut di klub nembak, tapi itu dia mungkin saya tidak itu kan ada hubungan dengan violence gitu ya, padahal memang saya suka banget nembak karena bapak saya juga dulu terkenal sebagai penembak jitu, mungkin ada sedikit darah yang sangkut di saya gitu. Jadi saya tuh sebenarnya sangat menikmati untuk melakukan olahraga menembak. Tapi menembak itu kan banyak prosedur ya Mbak ya. Ya kalau punya senjata kita memang harus simpan. Sebelum itu kita harus punya license gitu, kita harus simpan.
di dalam klub kita, dan setiap kali mau ada turnamen ataupun kita mau latihan itu harus ada izin. Jadi memang agak ribet. Nah, sedangkan saya adalah orang yang nggak suka ribet gitu. Karena kan kita tuh, Mbak Nina pasti tahu ya, kita mau gerak cepat gitu, nggak mau tergantung banyak prosedural gitu. Karena kalau nggak habis waktu. Iya, Gitu. betul. Nah, terus balik lagi. Sebenarnya Rudy Project ini, Mbak Nina, bagi teman-teman yang belum tahu, belum kenal ya, Rudy Project ini buatan dan didesain dari Italia. Jadi brand Rudy Project ini di-establish sejak tahun 1985, dan memang dari dulu, dari pertama kali di develop brand ini memang berpusat di olahraga sepeda, Mbak, gitu. Jadi karena kacamata itu memang bukan hanya untuk sepeda dan olahraga lainnya, itu berkembang di olahraga-olaraga lainnya. Jadi tetap Rudy Project itu sangat identik dengan olahraga sepeda dari dulu sampai sekarang. Dan balik lagi tentang cerita saya sepeda ya, Mbak, ya, bagaimana akhirnya saya juga melihat ini market untuk sepeda di Indonesia ini luar biasa, dan kebetulan Rudy Project ini kan brand aparel sepeda. Jadi mau nggak mau saya sebagai pelaku ya. Dan saya pertama itu saya ke jadi manajer ya, salah satu manajer tim Rudy Project buat di Malaysia. Nah, di situ saya mulai melihat bagaimana orang-orang. Ini ada telepon, ada gitu. Halo, Mbak, sorry nih, Iya, Mbak. telepon ya. Iya. Mangga. Ya, terus saya juga mulai mencoba untuk goes, Mbak. Nah, tapi saya mencoba pertama kali saya goes di jalan raya itu adalah di Kuala Lumpur itu. Nah, terus memang saya tidak langsung yang suka gitu. Setahun kemudian baru saya mulai itu untuk rutin ikut bersepeda dengan teman-teman saya yang suka goes, dan ternyata saya menemukan passion di situ gitu. Dan juga saya melihat saya punya produk, ada helmnya, ada kacamatanya, ada glove-nya, ada jersey-nya, dan saya nggak perlu cari-cari perlengkapan sepeda itu. Dan pastinya saya beli sepeda dulu dari yang biasa-biasa aja sampai akhirnya saya merasa harus upgrade sepeda saya gitu. Dan ya ternyata itu tidak wasting money dan tidak wasting time, karena ini sangat sejalan dengan core bisnis kami gitu, Mbak Nina gitu. Jadi selama pandemi ini, selama izin pandemi menampilkan sambil ini ya, Bu, menampilkan fotonya Ibu nih. Ketutupan yang ini deh, tuh banyak. Ini mana ya, ada yang di Kuala Lumpur nggak nih? Oh iya, di Kuala Lumpur itu ya agak udah lama ya, tapi udah lama ya. ada saya ikut Powerman. Powerman itu olahraga duathlon, Mbak Nina. Duathlon itu run, jadi Powerman itu olahraganya dua mata cabang olahraga, run, bike, run gitu. Kalau triathlon kan swim, swim, bike, run. Kalau ini dua aja. Dan saya sudah sampai ke Kuala Lumpur untuk ngikutin acara Powerman itu. Mbak Nina harus coba nih olahraga sepeda juga nih. Ayo, Bu. Saya pakai sepeda statis 15 menit udah aduh gelap. Iya, itu karena bosan, Mbak Nina kalau statis. Tapi kalau pindah-pindah banyak yang dilihat. Nanti kapan-kapan saya ajak pakai, kalau belum ada sepeda, pakai sepeda saya. Masya Allah. Aduh, Ibu Julita ini baik banget, luar biasa tuh. Dengan senang hati. Aduh. Jadi memang sudah ada dari tahun 85 dulu ya, Bu, dengan fokusnya awalnya di kacamata, terus kemudian seiring berjalannya waktu udah
baik aparel tuh Bu ya, semuanya ada semua. Jadi semuanya ada di Rudy Project itu Bu, perlengkapan Iya. bersepeda. Jadi kita nggak usah cari kemana-mana lagi ya, di sana semua ada ya Bu ya. Iya, ada lengkap insya Allah. Jadi saya mau mau jelaskan lagi tahun Mm-mm. 1985 itu di Mm-mm. Italia Mbak, di Di establish Rudy Itali. Project brand. Tapi Mm-mm. untuk Indonesia, kami masuk ke Indonesia itu mulai memasarkannya tahun 2002. 2002. 2002. Tapi memang pertama bukan di olahraga sepeda, tapi olahraga golf Mm-mm. pada waktu itu gitu. Oke. Wah, luar biasa. Tadi juga ada fotonya sama nih aku gitu. Ini yang pas lagi belajar menembak atau gimana nih, Bu? Oh, enggak. Ini waktu itu salah satu satuan di tentara ya. Waktu itu di Heeh. pas Pampres itu. Nah, jadi alhamdulillah Mbak Nina, salah satu apa namanya bisnis kami itu di corporate. Jadi Rudy Mm-mm. Project itu kan bukan hanya kacamata ini kan bukan hanya untuk olahraga, tapi juga Mm-mm. untuk profesional seperti Mm-mm. tentara, polisi juga untuk siapa aja yang namanya Mm. kita semua orang ingin memiliki mata yang sehat dan melindungi mata. Jadi alhamdulillah dengan kami seringnya berkampanye betapa pentingnya kacamata itu untuk semua orang, khususnya beliau-beliau yang bekerja di outdoor gitu ya, dan juga khususnya Mm-mm. kalau buat tentara, polisi mereka tuh kan lebih terekspos dengan UV, debu, bahkan ya ketika mereka latihan menembak itu ada resiko untuk terjadinya rikoset. Artinya Mm-mm. mata itu sangat-sangat sangat alat vital kita yang betul-betul harus kita jaga dengan cara memakai kacamata gitu. Dan waktu itu kami diberi kesempatan untuk presentasi untuk memperkenalkan kacamata Rudy Project. Sudah pernah sih sebelumnya tapi belum official ya. Dan pada beberapa bulan waktu itu kami memperkenalkan Rudy Project di satuan ini gitu Mbak Nina. Dan Luar alhamdulillah biasa. insya Allah ketika ada kebutuhan kacamata, Rudy Project akan dipertimbangkan untuk dipakai. Gitu. Amin. Atau nanti Iya. mudah-mudahan siapa tahu suatu hari nanti ada pasukan presiden mungkin ngeliat mereka kacamata, dilihat aja itu Rudy Project Kak. Keren, Iya, keren, keren. iya, Iya, Bu. iya. Nina juga punya satu loh, kemarin dikasih sama Ibu pas Oh sama-sama iya, di udah pas dicoba Happy Mbak, udah dipakai Webinar. ya. Udah. Cuma Terima kan aku kan ada kasih. silindernya, jadi nggak Oh iya, kelihatan. iya, ya itu ini kesempatan nih saya Mm-mm. menyampaikan juga buat teman-teman Nina Nugraha Store ya, karena Rudy Project itu ada clip onnya Mbak. Nah seperti yang saya pakai Oh, ini ada mm-mm. ukurannya. Kebetulan saya kan Mm. udah lebih dari 40 tahun, jadi ada progresif. Jadi buat lihat Mm. handphone atau baca bisa jelas, dan juga saya ada minus bisa lihat jauh. Jadi Mm-mm. nggak perlu buka-buka kacamata kalau misalnya kita mau baca atau melihat jauh, dan itu namanya progresif ya Mbak Nina ya. Progresif, iya. Dan juga kacamata ini kan clear nih di ruangan, tapi kalau kita keluar dia jadi gelap gitu Mbak. Oh, Ya Mbak Nina tuh harus bisa. kan. Tapi kalau itu kan saya pesannya di Italia agak memang Heeh. lama dan harganya agak mahal, tapi kita juga ada solusi yang lain, 6 cara lagi dengan menggunakan ada clip on, ada insert gitu. Jadi ada beberapa pilihan Mbak Nina. Jadi Wah, tuh. Selama ini viewers dari Nina Nugroho nih, barangkali ada yang mau olahraga tapi bingung kalau mau pakai kacamata olahraga biasa nggak kelihatan gitu kan pada saat betul, goes atau iya. saat apa, bisa ada solusinya. Nanti monggo ke Rudy Project ya Bu ya. Iya benar, dengan senang hati kita bisa Iya, menjelaskan. siap. Berarti di kondisi pandemik ini bisnis gimana Bu? Sepertinya mengalami peningkatan ya, karena banyak banget yang Goes ya. Iya. Masya Allah di Jadi mana-mana Masya goes, di Allah, mana-mana goes, benar. luar biasa. Bener Mbak Nina. Jadi tuh memang sih sebenarnya tuh situasi saat ini tuh tinggal pilihan kita ya Mbak ya. Jadi kebetulan produk kami ini memang produk
yang digunakan untuk olahraga sepeda. Jadi kami diuntungkan untuk itu. Tapi pastinya di masa pandemi ini juga mempengaruhi bisnis kami juga. Misalnya itu di corporate gitu ya, karena kan memang semua itu terpengaruh dan tertunda gitu. Tapi pastinya kita tetap semangat, tetap stay positif, tetap mencari solusi. Saya percaya di setiap problem nah, terus jadi untuk Disiapkan solusinya ya Bu ya. solusinya ada ya, seperti kita lebih gencar lagi mempromosikan di online, bahwasanya Rudy Project itu ada online store-nya, karena dulu mungkin kami nggak terlalu mempromosikan bahwasanya Rudy Project itu bisa dibeli online. Tapi sekarang karena situasi seperti ini, jadi minimal klien, customer itu konsumen Rudy Project, dan banyak orang-orang bisa tahu bahwasanya oh ya, Rudy Project itu ada online store-nya gitu. Dan juga mencari ide bagaimana caranya supaya jadi menarik gitu Mbak. Misalnya dulu kacamata ini kalau dibeli satuan aja itu kan terkesan jadi mahal, tapi kita combine dengan aparelnya, dengan beberapa lah yang bikin itu menarik ya Mbak ya. Jadi muncul tuh ide-ide. Jadi karena kita di situasi sulit, biasanya kita jadi muncul ide-ide kreatif, inovatif. Betul. Ya, jadi fokus aja ke situ. Jadi memang ternyata alhamdulillah itu membuahkan hasil gitu. Nah, caranya nih Bu, gimana sih memadupadankan antara gaya yang fashionable saat bersepeda dengan kenyamanan saat bersepedanya sendiri, gitu. Memang betul. Ketika kita melakukan olahraga, khususnya untuk sepeda ya, gitu, itu pastikan memang kita dalam keadaan nyaman, gitu. Jadi sangat tidak kita tidak akan bertahan lama melakukan sesuatu jika itu tidak nyaman. Misalnya dari sepedanya itu kan macam-macam Mbak Nina ya. Tergantung kita tuh hanya mau sekedar untuk goes, bisa keringetan, atau memang kita mau ada kayak endurance, apa kita memang ingin ada performance. Misalnya kita pikirkan saya ingin ikut peloton gitu ya, pelotonnya itu dengan orang-orang yang goesnya itu agak kenceng. Gimana caranya supaya kita itu bisa ngikutin mereka gitu, walaupun kan ada yang newbie, ada yang memang udah udah biasa gitu ya, udah agak kencang gitu. Gimana caranya supaya kita bisa ngikutin mereka. Misalnya ketika kita memang mau ikut dengan pegoes-pegoes itu, ya pastikan sepeda kita juga sejenis dengan mereka. Jangan yang lain pada pakai road bike, kita pakai sepeda lipat ataupun pakai MTB. Pasti itu akan membuat kita lebih lelah gitu, tidak seimbang. Nah, dari sepeda, pastinya sepedanya itu juga harus kalau memang kita memutuskan untuk serius untuk olahraga sepeda, memang harus di fitting Mbak, namanya fitting, bike fitting. Jadi sepeda itu nggak hanya kita beli sepeda aja, tapi kita dilihat tingginya berapa, terus juga posisi badan kita harus bagaimana. Karena kalau untuk saya bicara road bike ya Mbak Nina ya, itu kan posisi kita tuh agak menunduk begitu. Nah, ketika kita menoleh begini, itu pastikan tidak ada yang terganggu di sini, dan jangan sampai setelah goes kita badannya sakit semua. Nah, itu belum fit namanya. Belum pas. Jadi kita bisa balik lagi, nanti dilihat lagi kan toko sepeda itu juga mereka punya ahli yang memfitting kita dengan sepeda kita gitu. Nah, sepeda kita juga harus milik kita, tidak bisa bergantian sama orang, karena pasti posisinya jadi berbeda gitu kan. Jadi memang kalau memutuskan untuk mau olahraga sepeda, ya memang kita harus bersepeda dengan sepeda kita itu selalu dengan itu gitu. Nah, terus dari aksesoris aparelnya Mbak Dina. Jadi misalnya gini. Jadi pertama yang harus memang kita perhatikan selain sepeda tadi adalah helm, kacamata. Nah, dua hal ini sangat-sangat penting. Saya melihat ya banyak sekali orang-orang bersepeda, walaupun mungkin mereka pemula,
Tapi mereka tidak memakai helm, juga tidak pakai kacamata. Ada yang pakai helm tidak berkacamata. Tapi itu semoga kita ya sebagai orang yang memang bagian dari bisnis sepeda ini selalu mengingatkan bahwasanya kita harus bersepeda dengan cerdas. Jangan sampai kita ikut-ikut, kita nggak pernah tahu Mbak Nina kapan kita terjadi kecelakaan gitu ya. Jangan sampai ketika kita jatuh itu merugikan kita. Padahal walaupun kita jatuh itu tidak masalah karena kita sudah dilengkapi dengan perlindungan. Tapi pasti kita bersepeda itu dengan aman ya. Tapi kan kita accident itu tidak pernah tahu gitu. Nah, jadi si helm ini juga berjenis-jenis Mbak Nina. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada waktu saya bisa jelasin lagi. Nah, kalau road bike ya memang harus pakai road bike dan itu pastikan dia fitting. Jadi kan dia ada, kalau di project itu ada di adjust. Jadi pastikan, nah bagi orang, rambut saya kan agak panjang ya Mbak ya. Kalau kita perempuan yang rambutnya panjang itu pastikan di kepang, jangan disanggul. Kalau disanggul dia akan jadi membuat si helm tuh jadi cuma ada di sini. Nah itu nggak benar gitu. Nah di kepang, nah baru helm itu fit gitu, fit. Nah itu baru bisa melindungi kalau terjadi apa-apa, melindungi kepala kita dengan maksimal. Nah juga kacamata. Nah kacamata ini kelihatannya mungkin sepele, nggak perlu lah, yang penting ada helm. Nggak, kacamata ini sangat penting karena kacamata ini bayangin Mbak Lina, ketika kita goes ada percikan apa masuk ke mata kita itu bisa fatal gitu. Nah makanya kacamata harus dipakai, dan kacamata yang seperti apa gitu. Nggak boleh juga kita memakai kacamata yang fashion gitu. Yang fashion itu kan yang hanya untuk sekedar untuk sunglass, tapi kacamata yang untuk sport. Artinya yang sport itu misalnya contoh itu kacamata itu memang terbuat dari bahan yang kalau jatuh dia tidak akan pecah gitu ya. Nah terus juga Rudy Project itu feature-nya itu adjustable nose pad juga untuk ini. Jadi temple tip-nya juga bisa adjust. Jadi ketika kita goes, kita menunduk, dia tidak akan melorot longgar gitu ya. Nah tidak mengganggu. Jadi kita tidak usah direpotkan lagi dengan posisi kacamata nanti yang berubah ketika kita goes itu gitu. Nah pastinya jersey, baju olahraga yang nyaman. Memang kalau bersepeda itu memang ini ya Mbak ya, memang nggak boleh ya, itu dia mungkin kita juga selalu mencari solusi. Mungkin Nina Nugroho bisa nanti menciptakan baju goes yang lebih syariah gitu maksudnya. Karena kalau goes itu memang nggak boleh yang ribet, takut keserimpet gitu Mbak. Tapi saya mengatasinya dengan memakai rok gitu. Nah jadi memang ya harus yang jersey untuk olahraga yang memang bisa untuk, artinya kalau kita keringat itu cepat kering gitu ya, bahan-bahan yang dry fit gitu. Juga ya kayak ini gitu. Dan sepatu, nah sepatu kalau road bike itu Mbak Nina ada klit namanya. Klitnya itu sepatunya itu nempel di pedalnya itu. Nah, jadi sebenarnya ada bukan sekedar hanya untuk supaya dia nempel, tapi itu ada maksudnya. Jadi tenaga kita itu tidak hanya mengepush si sepeda. Biasanya kan kalau kita pakai sepeda biasa kita push aja. Tapi ketika ada si pedal klit itu, kita bisa pull gitu. Nah, tenaga saya kan udah pengalaman gitu ya. Memang kita secara otomatis lebih push, tapi ketika kita udah capek atau nanjak dengan kita masih punya reserve power tuh, power yang kita belum gunakan itu adalah pull-nya itu. Nah itu sangat sangat membantu gitu. Jadi sepatu kalau memang pakai klit, kita harus pastikan kalau itu sepatu yang klit itu tidak boleh pas dengan ukuran sepatu kita, harus lebih besar karena di perjalanan itu kaki itu kita agak mengembang ya, dan juga memang kadang-kadang kita perlu melakukan gini stretching ya. Iya betul Mbak Nina. Ya itu jadi memang harus nyaman. Harus nyaman ya. Ibu pakai ini baju goes atau enggak nih hari sekarang? Iya. Oh enggak, saya jersey biasa, jersey lari. Tapi bahannya sejenis kayak gitu Bu?
Iya, dia kalau sepeda dia lebih tipis. Dia mix ya. Kalau lari itu memang dia lebih longgar gitu ya, dan ini kalau yang jersey sepeda itu bisa saya tunjukin ya Mbak ya. Boleh, boleh, Cantika. Bu. Jadi jersey sepeda itu penting ada kantong di belakang, Mbak. Kadang-kadang Fungsinya? dia tuh fungsinya untuk menyimpan apa seperti handphone atau uang atau pokoknya tidak di depan gitu. Nah, misalnya ini. Nah, ini Mbak jersey sepeda itu ada ini, dan juga dia ada ya ini seperti zip langsung ya. Nah, sebenarnya itu bibnya tolong ambil. Nah, ada celana sepeda. Nah, ini juga penting. Kita kalau mau goes itu, Mbak, harus menggunakan celana sepeda. Ada orang tuh dia naruh cover di saddle-nya. Nah, itu sebenarnya tidak rekomen karena saddle itu bisa sebenarnya akan menghambat performance kita ya Mbak ya. Nah, kalau celana sepeda dia kan tetap ada jadi di tubuh kita. Nah, Rudy Project-nya celana sepeda bib short namanya. Nah, ini kenapa ada gininya Mbak? Penting karena ketika kita goes dia bisa turun kalau nggak ada ininya gitu. Jadi memang nah ini kita ada paddingnya Mbak di sana. Jadi membuat kita itu nyaman untuk bersepeda gitu. Iya, iya Bu. Wajar sekali sih kalau misalnya sekarang masa pandemik profitnya naik ya Bu, karena memang memadukan antara kebutuhan customer dengan kenyamanan dengan apa yang lagi trending sekarang, itu ada semua di bajunya tuh Bu, kayaknya tuh kalau aku lihat. Kan tadi bajunya matching juga sama kacamatanya Ibu ya, pink juga nih di pinggirnya sini. Iya, ada pink-pinknya. Oh ya, by the way, sedikit menceritakan tentang Rudy Project ini, Mbak Nina, bisa dilepas, jadi ada covernya gitu. Jadi misalnya pengen warna kuning, kita ada hijau, ada biru, ada merah, ada. Jadi kalau yang suka matching-matching ya nggak usah beli kacamata banyak, tapi beli aja covernya yang banyak. Covernya, termasuk ini nosepadnya juga. Iya, nanti udah satu set sama nosepadnya, sama nanti ada toolsnya gitu Mbak. Ya. Saya baru mau tanya, Ibu kok kalau bajunya apa, kacamatanya warnanya apa, itu punya banyak kacamatanya atau gimana? Oh, ternyata ininya. Iya, ya pasti saya juga punya namanya kita kan sambil jualan Mbak Nina, jadi memang daripada kita ini hire model mahal. Ibu bisa aja. Kemarin viewers pakai Luna Maya Rudy Project. Iya, kebetulan Mbak Luna Maya beliau kan suka sepeda, jadi waktu itu ya pasnya ya karena saya kenal jadi saya tawarin, ternyata beliau suka karena memang Mbak Nina Rudy Project itu untuk helm dan kacamata bisa kita itu our strong product bukan di Indonesia aja, bahkan di dunia gitu, bisa bersaing lah gitu. Bersaing ya. Bersaing, Wah, luar biasa. Produksinya masih di Italia atau udah di Indonesia sih Bu? Kalau untuk kacamata itu semua dari Italia. Cuman kalau ini Mbak jersey Rudy Project mengeluarkan jersey seperti bib short tadi yang saya tunjukkan itu memang kami import juga dari Italia. Cuman untuk harga kan terlalu mahal ya Mbak Nina ya. Jadi untuk supaya saya juga tidak feel guilty, kami juga ingin mensupport industri dalam negeri. Jadi kami membuat jersey yang saya sering pakai itu buatan dalam negeri Mbak Nina, dan kami punya local brand namanya Ara Sports. Jadi apparel ini sebenarnya brandnya bukan Rudy Project, tapi kami boleh memakai logo ini di dalam ini, tapi tetap brandnya adalah Ara Sport. Gitu. Jadi iya gitu Mbak.
supaya Luar biasa. mensupport program pemerintah saat Betul, betul. seperti Mbak Nina dong. Aduh, Masya Allah. Ibu izin Ya. mulai menyampaikan pertanyaan dari para viewers sudah mulai banyak nih Bu. Ya, Oke. Bangga nanti minta tolong dijawab. Nina bacakan satu-satu ya Bu. Dari Tresna 2709, Ibu Julita, kacamata seperti apa yang aman digunakan saat bersepeda sehingga bila terjadi sesuatu tidak membahayakan kesehatan mata, katanya Bu. Oh iya, Silakan. iya, makasih Mbak Tresna. Jadi untuk bersepeda, Rudy Project itu punya banyak jenis kacamata. Didesain untuk olahraga, beberapa olahraga, misalnya kayak sepeda, golf, shooting gitu. Jadi untuk sepeda sendiri, sebentar ya Cantika, tolong ambilin ini cut line ya. Saya ambilin satu kacamata biar saya bisa menjelaskan. Jadi kacamata yang untuk sepeda ini dipastikan dia memang lebar lensanya, karena ketika kita menunduk, jadi view-nya itu tidak terganggu. Dan juga sebentar Mbak, yang cut line itu aja, yang orange, ya, sama yang itu Tralix ya, yang fotokromik itu. Nah, seperti ini Mbak Nina, ini salah satu model yang terbaru, namanya Cutline. Nah, ini kan nosepad-nya yang bisa di-adjust nih. Jadi, apa namanya, kenapa kita memilih kacamata yang seperti ini untuk olahraga, sehingga ketika kita terjadi sesuatu accident, dia tidak akan melukai, mencederai mata kita ataupun muka kita, karena didesain itu semua dengan aman, Mbak. Jadi konsep daripada Rudy Project ini dibuat selalu mengutamakan safety dan comfort. Dan safety itu pastikan tidak ada yang akan mencederai, tidak ada yang akan menimbulkan iritasi, karena semua bahan-bahan yang digunakan Rudy Project ini digunakan untuk standar kesehatan kulit secara internasional gitu. Jadi dia tidak akan membuat iritasi kulit. Nah juga Nahan untuk keringat gitu nggak sih Bu? Nah untuk keringat itu dibuat supaya tidak fogging. Yang keringat itu ada di sini ya Mbak sebenarnya ya. Tapi dia tidak menempel sebenarnya karena dia bukan goggle. Nah, tapi untuk membuat supaya tidak keringat di sekitar wajah, dia ada ventilatornya, Mbak Nina, di sini. Jadi ada lubang-lubang di lensa dan juga di frame-nya. Nah, ini gunanya untuk membuat sekitar area wajah kita itu tidak keringatan, karena dia selalu kering, langsung kering gitu. Dan juga untuk menghindari fogging daripada si lensanya. Iya. Apalagi kan kalau kita sedang pakai masker ya Mbak ya, pakai kacamata itu cenderung menjadi fogging. Tapi dengan adanya lubang-lubang ini, ventilator. Ventilatornya jadi mereduce. Nah ini yang saya bilang tadi Mbak, ini bisa 360 derajat bisa di-adjust gitu. Nah juga untuk sebenarnya saya sangat merekomen buat pegoes, karena itu biasa goes tuh pagi-pagi Mbak Nina. Nah jam 6 itu kan masih agak gelap ya. Nah kita punya lensa fotokromik yang seperti saya pakai ini. Jadi dari pagi ini juga dari pagi atau bahkan kalau misalnya tiba-tiba mendung, itu tidak akan mengganggu vision kita, pandangan kita. Jadi kita tidak khawatir aduh harus buka kacamata gitu. Nah jadi si kacamata ini dia menyesuaikan kegelapannya tergantung UV terik matahari itu. Semakin terik semakin gelap ya Bu ya. Iya betul Mbak Nina. Wah iya, semoga terjawab ya Mbak Tres. Kacamatanya macem-macem tuh yang dijelaskan dan juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya, satu lagi Mbak Nina, untuk kacamata olahraga itu pastikan bisa di-adjust nosepad-nya, karena juga jangan menyentuh menekan pipi ini ke pipi, ya itu menimbulkan fogging dan juga
secara apa nggak bagus ya, nanti ada bekas gitu dan Jiplak gitu ya, Bu. jiplak. Nah, lebih juga membuat dia fogging, Mbak. Iya. Tuh, wah luar biasa. Kemudian Bu dari Elisa underscore Elis yang membuat Mbak Julita yakin bahwa bisnis yang diambil ini dalam kurung Rudy bisa growth bahkan sustainable dan sekarang bisa survive di masa pandemik, apa ya Mbak katanya? Oh, iya, saya percaya untuk bisnis pertama kan kacamata ya Mbak ya, Rudy Project itu ya. Nah, kacamata itu semakin sekarang ini kan orang semakin aware dengan bukan penampilan tapi juga aware dengan kesehatan Safety, gitu, kesehatan. safety ya. Sekarang lebih peduli dengan apa yang dia pakai, apa yang dia pilih gitu ya, karena semakin orang aware bahwasanya pentingnya perlindungan untuk mata. Karena kan kami selalu menyampaikan kenapa harus pakai kacamata. Itu dulu Mbak Nina. Pertama, pastinya kita tidak mau mata kita itu seperti bom waktu ya, tiba-tiba udah jadi katarak. Jadi itu mostly karena memang UV Mbak. Nah, padahal kita bisa melindunginya dari UV itu dari kacamata, berkacamata yang baik gitu. Nah, juga setelah udah ada kesadaran bahwasanya saya harus melindungi mata saya dari resiko-resiko itu semua, nah saya harus memilih kacamata. Nah, disitulah Rudy Project menyampaikan kenapa memilih Rudy Project. Rudy Project itu bisa adjustable nose pad, bisa tempo tipsnya juga, ada warna banyak, bisa ganti-ganti warna, bisa after sales service, kami menjual spare part. Jadi kalau misalnya ini udah mulai rusak atau apa, kita ada semua, ada itunya, ada spare partnya gitu Mbak. Nah juga bergaransi, misalnya butuh yang untuk yang tadi ya ada minus ataupun butuh untuk aksesoris lainnya, Rudy Project menyediakan itu di toko-toko kami gitu. Dan pastinya sekarang juga gaya hidup ya sekarang ini kan orang bukan hanya sekedar memakai sesuatu tapi juga mengikuti gaya hidup gitu, seperti kayak kita ngopi gitu ya, bukan sekedar hanya kopi-kopi aja tapi ngopi di mana, bagaimana, sekarang itu udah bagian lain lifestyle. Jadi kacamata juga itu saya melihat udah bagian dari lifestyle gitu Mbak. Jadi insya Allah bisnis Rudy Project, dan apalagi sekarang olahraga sepeda jadi booming. Nah, kami juga punya selain kacamata ada helmnya, ada jersey, ada kaos kaki, ada, dan sekarang Mbak Nina sedikit jadi mau menyampaikan juga sedikit promosi. Kami juga sudah mulai belajar untuk menjual sepeda juga gitu Mbak. Jadi one stop shopping for cyclist gitu. Tuh, untuk goeser, goeser, ada semua. Kemarin juga ada Agim ya, kayaknya mampir ya, aku sering lihat story-nya Ibu. Oh iya benar. Agim itu saya udah kenal beliau lama, dan ternyata beliau kan itu suka sepeda. Terus waktu saya ketemu sama dan kenal, saya sampaikan silakan mampir, salam gitu. Terus alhamdulillah beliau mampir karena rumahnya ada yang di BSD dekat rumah saya juga, dekat di sini, daerah sini. Iya. Masya Allah, luar biasa. Iya Bu, lanjut Bu ke pertanyaannya. Kemudian dari Silda _Tiara Rahmat, pakai celana rok gitu berarti bisa ya Bu katanya, untuk celananya tadi ya Bu. Iya, jadi saya memakai celana dulu yang seperti biasa normal ya. Ada celana panjang itu langsung ada pedetnya. Tapi ada juga celana yang tidak ada pedetnya, tapi kita memakai celana yang ada pedetnya itu yang pendek. Jadi kita pakai itu dulu, baru. Memang ya namanya itu penuh dengan apa ya Mbak ya, namanya kita udah punya prinsip, kita berhijab, ketika kita goes juga memang harus melihat kebutuhan itu gitu Mbak. Jadi jadi
ketika kita mau goes, ya mungkin pertama-tama mungkin aduh kayaknya ribet banget gitu, tapi karena kita melakukan dengan senang hati dan itu udah menjadi kebiasaan, itu udah biasa. Dan terakhir baru pakai pakai rok. Iya, gitu. Roknya berarti apa? Di atas dengkul ya, Bu ya? Di atas Iya, lutut ya. di lutut. Biar Karena memang itu untuk safety ya, Mbak Nina ya. Ya, makanya siapa tahu Mbak Nina bisa punya ide, create yang bisa membuat aparel sepeda buat muslimah yang lebih sesuai dengan syariat. syariat. Saya mau. Masya Allah, siap Bu. Iya, Nanti ngobrol lagi. Ngobrol lagi, kita lanjut ya Mbak. Lanjut, iya. Kemudian ini Bu, ada dari Nida Milatina, Bu, barusan teman saya info, suaminya ODP, habis sepedahan bareng teman kantor, ternyata positif COVID katanya. Sekarang sekeluarga dia di swab. Apa kalau sepedahan baiknya sendiri aja ya Bu, atau bagaimana katanya Bu? Iya, memang itu salah satu yang harus kita pertimbangkan dan kita harus jaga dan harus kita tetap aware ya Mbak Nina ya. Ketika kita memang mau goes, ya kita memang pertama itu ya memang harus pasti selalu ada masker. Walaupun ketika goes saya memang jujur saya belum bisa pakai masker karena saya merasa tidak nyaman. Tapi masker tuh selalu standby di sini ketika selesai goes dan memang udah berdekatan dengan teman-teman saya selalu menutup gitu. Nah, terus juga cuci tangan, itu setiap ada kesempatan saya mencuci tangan gitu. Juga ya memang setelah goes pulang Mbak gitu. Kalau kita kan kadang-kadang masih goes bareng ya Mbak ya. Nah tapi tidak berlama-lama ngobrol-ngobrol dan ketika pun masih harus ngobrol ya jauh ya kita harus sadar bahwasanya kita harus ada distance gitu. Nah kebetulan saya juga masih traveling ya Mbak ya setelah memang new normal ini ya karena kan kita selalu ada itu ya tes rapid test swab, itu ya rapid test sih Mbak ya yang alhamdulillah sih so far ini aman ya Bu, ya. Aman, maksudnya kita juga kalau misalnya merasa gimana ya dengan tes itu kan ada perasaan nyaman. Nah pastinya ini ya Mbak ya salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga makanan yang sehat. Nah, saya tuh kalau goes itu selalu malamnya saya makan banyak karbo. Nah, tapi paginya saya sebelum goes tuh hanya minum jus. Pastikan ada kurma Mbak, campuran kurma gitu. Nah juga bawa beberapa kurma. Di sini tadi kantong kita itu Mbak. Ketika memang goesnya itu kan kadang-kadang kita berhenti sebentar di pit stop gitu ya. Nah di situ kita bisa makan kurma itu sangat instan ya energinya gitu juga untuk imun kita gitu. Ya mudah-mudahan ya Mbak ya pandemi ini cepat berlalu biar kita semua juga nyaman untuk menjalani sehari-hari kita gitu. Ya pastinya juga kalau saya bilang ya Mbak Nina ya kita harus stay positif ya karena kan kalau kita happy, kan kalau goes tuh sama teman-teman kita happy tuh. Nah, itu kayaknya semua penyakit hilang dan saya mensyukuri Mbak sejak ya mudah-mudahan ya akan efek daripada pandemi ini, corona ini kelihatannya mungkin bumi ini lebih bersih. Saya dan anak-anak di rumah juga ya alhamdulillah kalau lu kan sering batuk, pilek gitu ya. Tapi masya Allah nih kita jadi kelihatan lebih strong gitu. Mudah-mudahan itu ya dari sisi positif situs saat ini gitu. Iya Mbak Nina. Terus semoga terjawab. Kemudian dari Silda_Tiara Rahmat, kacamatanya ada Bu untuk yang minus katanya. Iya. Goes. Jadi tadi udah saya sampaikan, kami tidak menjual lensa yang maksudnya pesan gitu ya, kecuali lensa seperti ini. Ini pesannya di Itali, Mbak Nina, semua mulai online. Tapi kami punya clip on, jadi seperti kacamata ini yang saya pakai juga. Misalnya ini tidak ada ukurannya,
kami ada clip on. Clip Jadi on-nya ya Bu clip ya. on ya atau insert gitu. Jadi itu bisa dibawa ke optik langganan customer masing-masing. Nah, nanti dipesan sesuai dengan ukuran mereka gitu. Siap, baik. Hmm. Bu, dari BTF Mall, jika bersepeda disarankan tidak pakai masker, namun jika pakai face shield dia suka bergerak atau melengkung jika kena angin kencang. Bagaimana tipsnya, Bu? Katanya. Iya, jadi serba salah ya. Maksudnya saya juga bukan orang yang berhak untuk mengatakan ya kita kalau gue tuh nggak apa-apa lah nggak pakai masker sama face shield ya Mbak ya. Ya tapi memang ya yang saya lakukan jujur kalau memang sepeda yang road bike itu tidak bisa pakai face shield Mbak gitu. Nah ya memang iya gitu karena kan anginnya kencang ya dan makanya kacamata yang olahraga ini kan gede ya Mbak ya itu bisa menggantikan face shield itu dengan menggunakan si masker. Mungkin kalaupun kita tetap mau pakai masker ya di dalam di mulut di bagian mulut di hidung mungkin enggak gitu. Tapi saya selalu menggunakan kacamata dimanapun berada. Jadi kacamata ini juga kan salah satu fungsinya adalah untuk melindungi masuknya droplet yang memang beresiko COVID-19 virus itu ya Mbak Nina ya. Jadi buat saya ketika saya goes pastikan saya pakai kacamata, selalu pakai masker. Kalau pas goes saya memang buka. Tapi kalau memang masih merasa untuk goes santai itu bisa Mbak. Tapi kalau misalnya yang goes ini takutnya kan paru-paru kita itu kan jadi bekerja lebih keras ya. Itu yang ditakutkan oleh banyak kejadian tuh ada beberapa kejadian yang sampai meninggal itu tiba-tiba terjatuh itu mungkin ya karena paru-parunya yang bekerja lebih keras. Iya, asupan gitu. Oksigennya kurang gitu. Kan karena basically juga kan kalau sepedahan kan kita nggak deketan ya Bu, masih berjarak gitu. Jadi mungkin lebih aman. Paling ya kalau pas lagi setelah bersepedaannya itu yang harus langsung pakai masker gitu kali ya Bu ya. Betul, Manina. Iya. Iya. Kemudian ada yang tanya juga Bu, katanya maksimal waktu bersepeda dalam sehari sebaiknya berapa lama sih Bu? Apalagi selama masa pandemik dari Ibu_Guru_SDN2TP katanya. Maksudnya bersepeda berapa maksimum sehari gitu? Sehari berapa lama gitu sebaiknya katanya Bu. Pertanyaannya cukup susah gampang dijawab karena itu tergantung kita ya. Maksudnya kalau idealnya untuk bersepeda itu untuk untuk mempertahankan stamina kita untuk memang tetap bisa goes dengan nyaman dan aman itu maksudnya untuk menjaga kesehatan dan memang untuk performance kita itu seminggu ya bisa dibilang 3 kali lah minimal 3 kali gitu. Untuk menjaga kesehatan itu tergantung masing-masing. Misalnya kalau saya hanya untuk menjaga untuk bersepeda biasa gitu latihan sekitar dari kilometer tergantung kita ya Mbak Nina ya. Kita mau durasinya atau mau distance-nya gitu. Kalau saya memang lebih banyak mengutamakan distance. Misalnya kalau memang hanya latihan biasa ya 20 kiloan aja sudah cukup buat saya gitu. Tapi kalau biasanya saya goes bareng-bareng teman-teman itu bisa sampai 50, 60 dalam pas latihan hari itu gitu. Tapi ketika kita melakukan satu event itu bisa lebih dari 100 kilo Mbak. Cuman kan banyak berhentinya gitu, mungkin 30, 40 berhenti, kita mungkin apalah gitu ya. Jadi nggak terasa juga sih gitu. Iya, jadi tergantung kondisi tubuh kita, tergantung juga kita maunya gimana gitu ya Bu ya. Iya, tidak ada standar khusus gitu ya Bu. Iya, memang sebaiknya memang kita pakai aplikasi ya Mbak Nina ya, biar kelihatan gitu, biar kelihatan termonitor
aktivitas kita, dan juga nanti lama-lama kita punya targetnya mungkin mau mungkin dalam 1 jam saya targetnya mau goes sekian kilo gitu. Nanti kalau memang bisa berarti kan di speednya ditambah gitu. Gitu, Mbak. Baik, iya. Semoga terjawab ya Ibu Guru. Iya, oh Ibu Guru. Iya, yang yang nanya Ibu bertanya Guru, Ibu betul. Guru. Oh ya, iya, terima kasih. Kemudian dari BTF Mall nih Bu, katanya ketika bersepeda dengkul dan tulang kaki harus lurus ketika pedal ke bawah. Apakah memang harus seperti itu Bu? Namun khawatir jika pas berhenti kaki tidak sampai atau tidak bisa sentuh tanah atau tidak bisa jalan katanya. Iya, itu pemula itu Mbak. Oh. Jadi saya tuh kan jadi cerita ya Mbak ya, di kompleks aja, jadi kan jadi goes tuh sama ibu-ibu gitu ya. Nah saya melihat ibu-ibunya tuh goesnya belum benar gitu, banyak yang belum benar. Jadi tuh ketika kita goes tuh memang benar, kita harus lurus sedikit lah tekuk ya Mbak ya, dengkulnya itu supaya itu bisa nyaman, jauh, bisa lama goesnya. Karena kalau dia goes antara lututnya tuh masih tekuk banyak, itu saya yakin cepat capek gitu. Nah, jangan khawatir karena latihan itu semua latihan ya. Jangan khawatir kalau kita misalnya yang dibilang tadi yang bertanya ini pas mau berhenti kakinya belum sampai karena belum tahu caranya. Jadi ketika kita ngegoes itu kan Kaki, dengkul. Kaki kan dengkul itu kita tidak usah khawatir dengan kapan berhentinya. Tapi kalau pas berhenti kan kalau mobil atau motor gitu kan berhenti ya kita harus standby kaki gitu, nempel di tanah gitu. Nah kalau sepeda enggak Mbak Nina. Jadi ketika kita sudah tahu nih mungkin ada lampu merah gitu ya, kita mau berhenti. Sebelum kita berhenti kita angkat pantat kita. Nah, ketika kita mau turun, kapan saja sampai kakinya. Tapi jangan pantatnya ini, pokoknya ini masih di saddle-nya. Terus, nah kakinya mau turun jangan, pasti nggak sampai karena masih masih ada Jarak. masih ada jarak. Jadi pantatnya dinaikin dulu, dikeluarin dulu dari si saddle-nya itu. Nah kakinya baru turun gitu, pasti sampai. Dan saya ajarin ibu-ibu di kompleks saya dan mereka sangat senang sekali karena jadi lebih nyaman goesnya gitu. Luar biasa. Bu, mungkin latihan pertanyaan itu terakhir. Iya. Betul latihan ya. Iya, Semoga betul. terjawab ya BTF Mall. Terakhir ya Bu, nggak terasa udah 1 jam Bu kita ngobrol. Iya Mbak, iya ya, nggak tahu enjoy kan? Saya mau screenshot Mbak, Ninasnya belum Mbak? Oh, boleh. Oh. Cheese. Iya, makasih. Iya, pertanyaan terakhir Bu sebelum nanti minta tipsnya nih dari Ibu, dari Eis Diani Devi. Di masa pandemik seperti ini, apakah pemilihan jersey berpengaruh besar dalam kegiatan bersepeda Bu di samping style dan fungsi? Misal ada efek lain dari jersey khususnya gitu katanya. Pemilihan jersey. Ya sebenarnya tidak ada sih Mbak sebenarnya yang strict untuk pemilihan jersey harus begini-begini dalam sepeda. Tapi intinya itu memang untuk kenyamanan pribadi kita. Dan tapi jersey sepeda road bike sama jersey mountain bike sama jersey sepeda lipat itu memang berbeda Mbak. Kalau kita memang mau to be very specific gitu ya Mbak ya dengan jenis sepeda yang kita pakai gitu. Misalnya juga helmnya itu semua berbeda. Helm road bike itu berbeda, yang untuk city bike sepeda lipat itu berbeda dan MTB juga berbeda. Ada juga namanya downhill juga berbeda. Tapi untuk pemula gitu biasanya jersey yang harus digunakan itu yang paling penting itu nyaman. Nyamannya itu dari sisi sizingnya dan juga materialnya yang membuat kita tidak, kan kita pasti berkeringat ya Mbak ya. Jadi usahakan jersey-nya itu memang yang elastis, yang bagus ya elastis gitu, dan juga yang dry fit gitu. Dan pastinya
kalau kita ingin tampil jam sekarang kan zamannya selalu foto ya Mbak. Jangan cuma Betul. istilahnya anak-anak tuh bilang konten harus ada konten. jadi ya di saat itulah mungkin kita memperhatikan jersey apa yang mau saya kenakan. Nggak selalu harus matching, tapi sebenarnya tabrak warna juga itu is okay asal kita juga pede aja untuk memakainya. Tapi yang paling penting tuh badan kita, tubuh kita itu memilih apa yang nyaman, bukan apa yang keren gitu, kelihatan keren, tapi apa yang nyaman gitu. Dan, tapi dua-dua kalau bisa itu yang paling the best. Yang nyaman dan yang fashionable ya Bu ya. Iya, betul Mbak Nina. Nah, tipsnya nih Bu bagi para penggemar olahraga goes supaya bisa ketemu nih antara kenyamanan dan tetap terlihat fashionable. Oh enggak Bu, sekalian mungkin barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan protokol kesehatan pada saat goes mungkin. Tips-tipsnya bagi para goeser. Iya, pertama yang saya sudah bilang tadi dari sisi kesehatan ya Mbak ya di masa pandemik ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara berolahraga maupun mungkin sendiri-sendiri atau bersama teman tapi tetap tidak gerombol gitu ya. Dan juga makanan, asupan yang kita makan tuh diperhatikan kesehatannya dari sisi vitamin, mineral dan semua yang kita perlukan itu. Nah, juga istirahat yang cukup, misalnya kita mungkin besok mau goes gitu ya Mbak ya, mungkin goesnya agak jauh, dan pastikan kita juga cukup istirahat, tidurnya yang cukup gitu. Nah, pastinya untuk pakaian yang kita gunakan ya memang harus nyaman, jadi memang harus invest ya Mbak Nina ya, tidak ada yang kita ingin nyaman, aman, keren, tapi mungkin murah atau mohon maaf beli yang palsu gitu. Saya tidak menyarankan, sangat-sangat tidak menyarankan membeli produk palsu. Tidak usah branded, tapi tetap tahu apa yang kita beli. Misalnya dari segi kesehatannya, kenyamanannya, kita kan bisa pakai. Kalau itu nyaman dan memang kita merasa itu aman, itu menurut saya udah yang terbaik gitu. Dan pastinya dari karena kita muslimah, pastikan tetap menjaga penampilan kita agar itu tetap terjaga ya Mbak ya, semaksimal mungkin diusahakan dengan tetap memakai mungkin rok gitu ya, dan mungkin bajunya tidak terlalu ketat, kalaupun terkadang memang ya mau nggak mau karena itu jersey sepeda ketat ya Mbak ya, dan tapi mungkin tidak tipis, tidak terlalu tipis, dan warna juga tidak menerawang gitu. Jadi pasti kita kalau kita dari penampilan sudah nyaman dan kita feel good gitu ya, kita confident gitu, dan tinggal fokus sama performance olahraganya. Nah, luar biasa. Iya, Wah, gitu, banyak Mbak sekali Nina. tips-tipsnya nih dari Ibu Julita Saragi, ngobrol sudah 1 jam. Iya, Nah, Ibu nanti kalau makasih. misalnya ada yang belum nonton atau sebenarnya masih banyak nih Bu pertanyaan yang belum disampaikan gitu, nanti kalau ya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sama gitu jawabannya mungkin sama yang sudah Ibu sampaikan, semuanya bisa ditonton kembali obrolan saya dengan Ibu Julita lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Iya, Gitu. di IG saya juga Mbak, nanti saya buat di IG TV-nya juga ya. Oh siap, Dengan supaya senang nanti. hati bisa dilihat Wah, ya sama teman-teman saya. wih, terima kasih. Iya. Ibu, Iya, Mbak Nina. sekali lagi makasih banyak karena sudah berkenan nemenin ngobrol santai nih tentang gimana sih supaya tetap fashionable pada saat kita goes, khususnya bagi para perempuan nih, kan? Iya, Saya iya, ucapkan Mbak Nina. terima kasih, Ibu. Sehat selalu ya, Bu. Iya, Mbak Nina, terima kasih sekali lagi dari saya juga, saya pribadi dan Rudy Project mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, undangan ini. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Nina. Mudah-mudahan dilanjut lagi ya Mbak, dan Siap, saya siap. saya Insya ingin Allah. mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan acara yang lain dan mungkin bisa kerjasama apa gitu. Keep in touch ya Mbak Nina. Amin. Iya, Ibu. Terima kasih Makasih juga banyak. Salam teman-teman Nina Nugroho semuanya, makasih. Kalau ke BSD atau di
toko Rudy Project lain mampir lihat-lihat, coba. Mampir, Iya, khususnya Mbak Nina baik. nih. Ya, saya tunggu ya. Siap Ibu. Aduh, seneng Mm-mm. banget bisa mampir ke sana nanti. Ya Iya, Bu, makasih Mbak. banyak. Salam untuk Iya, teman-teman di Rudy Project. Semangat selalu. iya. Makasih. Mohon maaf lahir Yeay. batin ya, Mbak ya. Sama-sama. Selamat Mohon juga maaf salam Bu. buat timnya, Mbak. Ya, assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Tadi kita udah ngobrol, nggak terasa 1 jam lebih 5 menit dengan Ibu Julita Saragi terkait dengan bagaimana sih kesiapan kita kalau misalnya kita mau goes dari perlengkapannya, dari bajunya, dari juga safety-nya gitu. Beliau tadi memaparkan dengan sangat jelas dan luar biasa gitu kan. Jadi kita nggak usah bingung-bingung lagi harus bagaimana karena semuanya itu sudah ada di dalam satu produk yang tadi beliau sudah sampaikan yaitu Rudy Project. Nah, untuk Mbak semuanya yang tadi nggak sempat nonton seperti tadi udah saya sampaikan, silakan nanti bisa ditonton via IGTV-nya Nina Nugroho Store. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum goes? Kemudian bagaimana sih baju yang nyaman dan fashionable untuk goes? Nah, kan nanti bisa ditonton lagi di IGTV-nya. Mohon maaf kepada pertanyaan yang belum sempat saya bacakan dan belum sempat dijawab oleh Ibu Julita. Mungkin nanti bisa dilihat lagi tadi via IGTV-nya untuk pemaparan 1 jam ke belakang. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengumumkan siapakah 2 pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh tim Nina Nugroho Store. Nih, 2 pertanyaan terbaik. Yang pertama, pemenangnya adalah Ais Dianievi. Ais Dianievi. I-nya 2. Wah, selamat ya Mbak Ais. Pertanyaannya Mbak Is adalah di masa pandemi seperti ini, apakah pemilihan jersey berpengaruh besar dalam kegiatan bersepeda di samping style dan fungsi? Misalnya ada efek lain begitu dari jersey khususnya katanya. Itu pertanyaan dari Mbak Is. Kemudian hadiah dengan pertanyaan terbaik yang kedua jatuh kepada Elisa_Elis. Pertanyaannya adalah yang membuat Mbak Julita yakin bahwa bisnis yang diambil ini yaitu Rudy Project bisa growth bahkan sustainable dan sekarang bisa survive di masa pandemi. Selamat kepada Diani Devi dan Elisa_Elis. Nah, kepada 2 para pemenang mohon silahkan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store dan di link di bio Nina Nugroho Store ada link yang bisa diklik. Silakan diklik untuk kemudian nanti tersambung dengan SA kami, sales advisor kami yang akan membantu Mbak berdua untuk bagaimana caranya mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Selamat ya kepada 2 pemenang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah sesi hari ini. Viewer semuanya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu memberikan informasi yang dibutuhkan dan juga memberikan solusi yang diperlukan bagi para viewer semua. Saya Nina Nugroho pamit undur diri. Sampai ketemu di hari Rabu di jam yang sama, yaitu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya nih Mbak semuanya. Insya Allah dari Rabu nanti kita akan menyampaikan tentang bagaimana sih COVID-19 di Vietnam. Wah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tuh. Ya, Mbak semuanya, terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Senang banget saya bisa senantiasa ada di sini untuk berbagi manfaat kepada Mbak semuanya. Salam hormat. Semoga Mbak semua selalu sehat. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.